Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurifal. Di sini saya akan membahas laporan teknisnya untuk UAS Generative AI untuk soal pertama. Jadi di sini ada dua bagian yang saya akan bahas. Yang pertama itu saya akan membedah bagaimana sih logika di balik generasi teks pakai model RNN berbasis karakter. Yang kedua ini merancang sebuah aplikasi web yang bisa mengubah foto jadi video gitu. Nama konsepnya itu mungkin disebut time capsule. Ya, jadi alurnya itu nanti dari memahami cara kerja mesinnya terlebih dahulu, terus baru membangun produknya. Gitu. Jadi langsung aja kita bahas. Oke. Jadi yang sebelum saya bahas, jadi untuk gambaran di bagian A ini ada logika chart RNN. Jadi mulai dari cara teksnya itu diubah jadi mesin, trik melatih dan juga ada trik melatih datanya, terus arsitektur modelnya, sampai cara model itu menghasilkan sebuah teks. Lalu untuk bagian B ini saya akan membahas empat hal juga. Di sini juga ada aplikasi videonya. Untuk pemilihan teknologinya, bagaimana sih alur kerja di backend-nya, terus kerja kodenya, dan tantangan nyata saat masuk produksinya gitu. Oke, kita langsung. Nah, di sini saya akan membahas mudah logika generasi teks berbasis karakter. Jadi sebuah RNN itu dilatih untuk satu tugas menebak karakter apa yang akan muncul berikutnya. Nah, di tutorial TensorFlow ini yang saya pelajari itu ada datasetnya pakai naskah drama Shakespeare yang menarik. Yang ini tuh yang menarik gitu. Jadi model ini tuh belajar gaya bahasa benar-benar dari nol. Dia nggak dikasih tahu apa itu kata atau kalimat. Jadi cuma dikasih urutan huruf dan dari situlah dia belajar sendiri polanya. Oke, next. Nah, untuk langkah pertama ini ada vektorisasi dari huruf ke angka. Jadi masalahnya itu udah di komputer itu nggak paham sebuah teks. Jadi naskah ini mentah jadi tadi itu kita akan pecah dulu jadi unit terkecil yaitu karakter. Lalu tiap karakter unik itu kita petakan ke sebuah ID angka. Contohnya itu seperti ini teks mentahnya ada kata hello dan untuk karakter ada HELLO dan untuk ID angkanya itu ada 18, 43, 50, 50 dan 53 gitu. Nah, jadi yang penting itu dan sering kelupaan kita juga harus menyiapkan proses kebalikannya gitu. Jadi selain dari teks ke angka, kita juga harus siapkan juga pemetaan dari angka ke teks gitu. Kenapa? Karena nanti tuh hasil prediksi mesin itu keluarnya dalam bentuk angka dan kita juga butuh menerjemahkan balik jadi huruf tuh supaya bisa dibaca oleh manusia. Oke, next. Nah, ini untuk bagian yang menurut saya itu paling penting itu prediksi bergeser satu karakter. Jadi teks panjang yang tadinya kita dipotong-potong jadi urutannya, misalnya per 100 karakter gitu. Nah, jadi targetnya itu dibuah dengan cara menggeser input satu langkah ke depan. Jadi coba kita lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk contohnya itu ada kata input itu ada kata hell dan untuk target itu ada kata hello gitu. Jadi tiap posisi ini belajar memprediksi karakter yang tepat setelahnya gitu. Nah, trik pergeseran inilah satu karakter inilah yang memaksa RNN untuk benar-benar memperhatikan urutan atau istilahnya gitu, memperhatikan konteks waktu. Okay, next. Nah, sekarang itu kita lihat ada otak modelnya, jadi dia lapisan yang saling tektokan. Yang pertama itu ada lapisan embedding. Jadi tugas itu menerjemahkan ID angka yang tadinya jadi vektor berdimensi tinggi supaya model ini bisa menangkap hubungan atau kemiripan antar karakter. Nah, yang untuk kedua ini ada lapisan group. Ini intinya tuh dari RNN, dia berperan sebagai memori gitu yang menyimpan konteks huruf-huruf yang sudah dilewati. Nah, untuk ketiga ini ada lapisan dense. Ini tuh lapisan terakhir yang mengeluarkan yang namanya logit, yaitu probabilitas mentah seberapa besar sih peluang tiap karakter muncul berikutnya. Model ini tuh dilatih pakai loss function, sparse categorical, cross entropy. Gitu. Kita next. Nah, argamat versus sampling kategorikal. Nah, di sini tuh menghasilkan untuk tahapan ini tuh menghasilkan teks. Di sini tuh mungkin muncul pertanyaan gitu. Kenapa sih saya tuh nggak pakai argmax saja dibandingkan kenapa harus pakai sampling kategorikal gitu. Nah, kalau dikasihkan biasa kita tuh tinggal ambil peluang tertinggi gitu. Itulah argmax. Tapi untuk teks ini jadi masalah kalau selalu ambil yang tertinggi gitu. Jadi teks yang jadi kaku dan monoton gitu. Bahkan gampang terjebak looping.
Jadi mesin tuh cuma menulis itu aja berulang kali. Makanya solusinya itu saya memakai kategorikal. Jadi kita ambil sampel secara acak dari distribusi logisnya dengan cara ini. Jadi teks ini tuh punya elemen kejutan, hasilnya tuh lebih variatif dan terasa jauh lebih dinamis dan hidup. Kita next. Nah, untuk diagram general teks ini supaya lebih jelas seluruh alurnya yang tadi saya bahas itu dalam satu diagram ini ya. Jadi prosesnya dimulai dari satu karakter awal misalnya huruf T lalu menghasilkan huruf E terus menghasilkan huruf N terus menghasilkan huruf S dan seterusnya gitu. Ada tiga hal yang penting di sini. Yang pertama itu panah ungu ini yang melengkung ini menunjukkan output langkah sebelumnya jadi input gitu. Untuk langkah berikutnya. Inilah yang disebut auto regression. Nah, untuk yang kedua ini panah hijau yang mendatar ini tuh mewakili internal state atau memori dari group yang terus diperbarui dan terus diteruskan tiap langkahnya. Nah, untuk ketiga ini ada blok multinomial. Nah, ini tuh yang saya akan bahas gitu. Disinilah sampling probabilistik terjadi gitu. Jadi sistem mengambil sampel dari distribusi bukan sekedar mengambil yang tertinggi. Itulah kunci kenapa teks yang dihasilkan bisa bervariasi. Oke, kita lanjut ke bagian yang B, itu merancang aplikasi web generasi video atau time capsule. Jadi yang idenya tuh simple gitu, tapi menarik. User tuh tinggal unggah foto, selfie, terus ketik temanya tuh ingin seperti apa, lalu sistemnya menyulap jadi video pendek gitu. Yang penting dipahami di sini tuh ada aplikasi ini adalah contoh nyata dari model orchestration. Jadi kita menggabungkan beberapa AI yang berbeda supaya jadi satu produk visual yang utuh. Next. Nah, di sini ada selfie plus tema, ada video pendek. Jadi kalau misalnya sederhana alurnya itu ada tiga langkah. Jadi yang pertama itu ada input user, diproses AI, output video. Nah, untuk pertama itu ada input dari user, dia itu si user itu mengunggah foto wajah dan memilih tema apa yang ingin diinginkan gitu. Misalnya mau bergaya cyberpunk atau Mesir kuno. Nah, untuk yang tahap yang kedua ini ada diproses oleh AI. Jadi di tengah itu ada beberapa model AI berbeda yang dirangkai bekerja bergiliran memproses. Nah, untuk ketiga ini ada output video gitu. Outputnya berupa video pendek yang bisa langsung diputar oleh user. Nah, di slide ini berikutnya mungkin saya akan membahas bagaimana sih bagian tengah ini benar-benar bekerja gitu. Oke, kita next dan dahulu. Nah, di front end instan, back end sebagai perekat. Nah, di sini tuh saya akan membahas front end-nya terlebih dahulu. Kita nggak perlu repot nih, karena nggak usah bikin repot HTML dan CSS itu dari nol. Jadi pilihan paling logis itu untuk prototyping AI di Python ini menggunakan Streamlit atau Gradio. Jadi karena tombol upload dan video player bisa jadi lebih jadi dalam sekejap gitu. Nah, sedangkan untuk sisi backend-nya itu tugas utamanya sebenarnya cuma satu. Jadi perekat, dia yang bertugas melempar data antar API dan mengatur seluruh kerjaannya. Jadi karena pakai Python, jadi selaras juga dengan ekosistem model AI-nya. Oke, next. Dan di sini ada 3 tahap dari tema ke MP4. Nah, dari backend-nya ini untuk dari backend-nya. Jadi tahap pertama itu ada enhancement. Tema yang diketik user biasanya terlalu pendek. Jadi tes itu kita lempar dulu ke sebuah LLM, misalnya OpenAI atau Gemini gitu, untuk disulap jadi prompt sinematik yang panjang dan spesifik. Nah, untuk tahap kedua nih, generasi, foto wajah user tadi yang digabung dengan prompt yang sudah dipertajam, lalu dikirimkan ke API MS2 Video. Jadi seperti contohnya tuh ada di Luma atau Runway gitu. Disinilah rendering beratnya yang akan terjadi. Nah, untuk tahap ketiga itu delivery. Jadi sistem menunggu API pihak ketiga itu selesai bekerja, lalu menarik URL ke MP4 untuk ditampilkan ke layar usernya. Kita next. Nah, ini untuk contoh codingan Streamlit-nya. Jadi kayak kasarnya itu dalam bentuk kode Streamlit, kira-kira seperti inilah. Jadi di bagian atas ini saya tuh bikin 2 input, satu untuk mengunggah foto, satu lagi untuk select box untuk memilih area apa yang gitu. Era gitu. Lalu saat tombolnya ditekan, saya tuh mau tampilkan spinner supaya user tuh tahu prosesnya tuh sedang berjalan gitu di dalam prompt
Nah, untuk di dalam promnya ini dipertajam dulu lewat fungsi enhancement yang saya sudah bahas. Kalau misalnya berhasil tuh videonya langsung ditampilkan. Kalau misalnya gagal, ia akan memunculkan pesan error. Jadi loginnya cukup ringkas. Oke, next. Nah, ini bagian yang sering bikin apa ya, saya sakit kepala gitu, karena tuh kalau sudah masuk produksi nyata, ada dua tantangan. Yang pertama itu ada latensi. API video ini tuh lambat 1 sampai 5 menit kemungkinan per video itu normal. Nah, untuk tantangannya adalah bagaimana sih bikin tampilan yang komunikatif, misalnya pakai animasi atau progress bar yang dinamis supaya user tuh nggak ngira webnya tuh ngehang lalu keburu menutup browser. Nah, untuk yang kedua itu manajemen timeout. Jadi karena ini aplikasi web, koneksi HTTP itu bisa putus gitu. Kalau dibiarkan menganggur terlalu lama saat menunggu rendernya. Nah, untuk solusinya, saya pakai mekanisme polling. Jadi aplikasi ini mengecek status render tiap beberapa detik, bukan menahan satu koneksi terbuka terus-menerus. Kita next. Nah, untuk kesimpulan itu dari memahami mesin ke membangun, nah, untuk bagian A ini saya belajar bahwa generasi texture RNN itu bekerja dengan menetapkan karakter ke angka. Dilatih itu lewat trik prediksi bergeser dan menghasilkan teks lewat sampling kategorikal, bukan argmax gitu. Jadi supaya hasilnya itu tetap dinamis. Dan pada bagian B ini, Timecapsule mengorkestrasi LLM dan API MX2 video jadi satu alur yang utuh. Dan menariknya, tantangannya terbesar justru bukan di modelnya, melainkan di pengalaman mengguna soal latensi dan manajemen timeout. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.